Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Sriwaliu dengan NIM F 2018-012-012. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul sediaan parenteral. Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksud untuk memberikan secara injeksi, infus atau implan dalam tubuh. Adapun kerugian dan keuntungannya yaitu untuk kerugiannya apabila sudah masuk ke dalam tubuh susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Yang kedua, harganya itu relatif lebih mahal. Adapun keuntungannya dari sediaan parenteral yaitu memberikan efek yang cepat. Yang kedua, tidak melalui free pass efek. Yang ketiga, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan yang baik, tidak sadar, atau tidak dapat dengan cara pemberian lain seperti oral. Yang keempat, kadar obat dalam darah yang hasilnya lebih bisa diramalkan. Yang kelima, dapat untuk obat yang rusak atau tidak terabsorpsi dalam sistem saluran cerna. Contohnya dia itu seperti protein drug atau insulin. Selanjutnya jenis sediaan yaitu selanjutnya terbagi dengan jenis sediaan cair. Contohnya cairan infus NaCl 0,9%, Neurobia injeksi, dan lidocaine. Kemudian jenis sediaan serbuk harus dikonstitusi terlebih dahulu. Contohnya dia antibiotik dan ampicillin. Kemudian jenis sediaan yang terakhir tablet susuk. Jenis sediaan yang terakhir tablet susuk. Adapun karakteristik sediaannya yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, karakteristik steril, bebas dari mikroorganisme air, pirogen atau bakteri. Yang kedua, dia efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen Headcless. Yang kedua, karakteristik sediaan bebas dari partikel yang berukuran besar atau free from particular matter, yaitu partikel yang melayang atau mobile tidak larut dalam sediaan parenteral. Idealnya sediaan parenteral jernih dan tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya, karakteristik sediaan bebas dari partikel yang berukuran besar atau free from particle matter. Standar UCP perhitungan partikel dilakukan pada sediaan volume kecil kurang dari 100 mili, tidak lebih dari 1000 partikel per kontainer dengan diameter 10 mikro dan atau 1000 partikel per kontainer dengan diameter 25 mikro. Pada sediaan volume besar tidak lebih dari 50 partikel per mililiter dengan diameter 10 mikro dan tidak lebih dari 5 partikel per mililiter dengan diameter 25 mikro. Karakteristik sediaan yang terakhir, stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Hal ini menentukan bahwa sediaan steril berada dalam bentuk cair atau serbuk. Adapun jenis rutenya yaitu yang pertama, intravena empatrip dan
dan 4 bolus. Yang kedua, intramuskular, subkutan, intradermal, epidural, dan intraarterial dan intrakardial. Pada grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute berbeda, dalam grafik dijelaskan bahwa rute intravena lebih cepat daripada rute intramuskular dan oral. Karena rute intravenal langsung ke dalam darah, langsung ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya yang kedua intramuskular dan selanjutnya disusul dengan oral. Kenapa oral yang lebih lama? Karena oral dia melalui sistem pencernaan. Mungkin slide selanjutnya ibu yang akan jelaskan, karena ya. Selanjutnya intravena, biasanya vena di daerah bagian siku, di permukaan dan mudah dilihat dengan cara memasukkan jarum, memotong yang miring hadap ke atas dan ujung tertajam hadap ke vena dengan teknik aseptis. Bisa juga bisa untuk volume besar atau kecil. Volume tetesnya sampai 2-3 mili per menit. Selanjutnya dia intramuskular. Efek dari secepat intravena tapi biasanya lebih lama. Biasanya absorpsi larutan, suspensi dan sediaan air atau minyak pada otot rangka tepat diinjeksi sebaiknya sejauh mungkin dari saraf utama. Biasanya di otot gluteus maximus atau pantat, deltoid lengan atas. Pada bayi di pantat otot belum otot di pantat pada bayi belum berkembang dengan baik, sehingga di otot lengan atas dan otot di paha mengakibatkan kerusakan hematom emboli, terkelupasnya kulit dan kerusakan saraf. Volume umumnya 5 mili di glutea dan 2 mili di deltoid. Selanjutnya subkutan dia di bawah permukaan kulit, umumnya di jaringan interstital longgar lengan bawah, paha atau pantat. Volume suntikan jarang lebih besar dari 2 mili. Obat yang mengiritasi larutan suspensi kental sebaiknya tidak karena dapat menimbulkan sakit lecet dan abses. Kemudian faktor yang mempengaruhi fisikokimia, faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Yang pertama, faktor fisikimia. Yang kedua, faktor fisiologi. Yang ketiga, faktor formulasi. Faktor fisikimia yaitu laju disolusi
koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak, interaksi obat atau zat aktif dan bahan tambahan lainnya dalam sediaan. Laju isolasi adalah laju isolasi partikel ukuran menurut ukuran partikel mikro 150 sampai 250, tingkat darah rata-rata unit per mili 1,35, 105 sampai 150, tingkat darah rata-rata unit per mili 1,24. Selanjutnya 58 sampai 105, tingkat darah rata-rata unit per mili 1,54. Selanjutnya ukuran partikelnya 35 sampai 38, tingkat darah rata-rata 1,65, dan kurang dari 35, unit darah rata-rata 2,40. Terakhir 1 sampai 2 ukuran partikel ukuran 2 partikel mikro 1 sampai 2 yaitu 2,14. Faktor fisiologi terutama dalam absorpsi obat, aliran darah dari bagian tubuh atau area yang diinjeksi, kecepatan absorpsi injeksi dengan kecepatan absorpsi, pengaruh obat. Suatu obat dapat mempengaruhi obat lain. Contohnya, obat yang menyebabkan vasokonstriksi atau vasodilitas. Selanjutnya, gerakan dan tempat injeksi terutama. Faktor fisiologi terutama dalam absorpsi obat, tempat injeksi, kontraksi puncak setelah injeksi dengan berbagai rute. Setelah injeksi dari berbagai rute itu situs injeksi gluteus maximus untuk perempuan 11,1 dan untuk laki-laki 11,1 dan untuk perempuan 4,5. Selanjutnya deltoid muskel 11,7 untuk laki-laki dan untuk perempuan 10,2. Dan terakhir vastus lateralis untuk perempuan 9,8 dan untuk laki-laki 9,8 dan untuk perempuan 9,4. Selanjutnya faktor formulasi. Intravena IM SC, aqueous solution, aqueous suspension, alleagino-solution, alleagino-suspension. Efek dengan obat berbagai formulasi, dari obat dengan bentuk sediaan suspensi, efek dari obat berbagai formulasi dari obat dengan bentuk sediaan suspensi. Variabel formulasi, kelarutan air, ukuran partikel, total dari
total rute dan ya bisa sekiranya bisa lihat ada di sini. Selanjutnya evaluasi uji stabilitas fisika kimia. Penampilan fisik seperti warna, bau dan rasa konsisten. Viskositas, homogenitas, perubahan kandungan zat diuji pada rangkaian kondisi spesifik tertentu di mana suhu pH, intensitas cahaya, dan konsentrasi obat pada selang waktu tertentu. Yang kedua, uji mikrobiologi. Yang keempat in vivo. Saya kira mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.